Halo Rek, selamat pagi, Assalamualaikum, rahayu-rahayu untuk kita semua. Oh iya, gimana kabar kalian? Saya berharap sih kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja semua, baik-baik saja. Oke, hari ini ketemu lagi dengan aku di Indah Story. Dan hari ini aku akan mengajak kalian ke suatu bangunan yang juga punya histori tentunya. Dan di depanku ini ada pemandangan gunung dan sawah. Apik ya Rek. Oke, kita langsung aja menuju bangunan itu. Dan kalian terus ikuti belusukan aku. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sing lawas, sing lolas. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan bangunan yang tadi kita lihat dari area persawahan. Nah, apa sih bangunan ini? Bangunan ini merupakan benteng ya, benteng pendem Ambarawa atau biasa disebut dengan benteng Fort William I. Ini adalah bagian depan dan di saat kita sampai di depan itu kita disambut dengan sebuah makam. Makam siapa itu? Coba kita deketin ya. Ini adalah makam dari Kiai Mahfud Salam, salah seorang yang babat ini, daerah ini, dan merupakan salah satu tangan kanan dari Pangeran Diponegoro. Dan beliau juga pernah dipenjara di dalam benteng pendem ini. Di belakang dari makam ini itu juga ada bagian dari benteng, tapi kita nggak bisa masuk soalnya sudah ketanam. Di depanku ini ada sebuah kayak kamar-kamar gitu, cuman aku nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Kemungkinan ini adalah kandang kuda atau bisa juga ini bagian mungkin kayak semacam toilet atau apa gitu ya. Oh ya, di sini aku cuma kasih info. Ini kan cagar budaya dan ini juga tempat wisata. Di sini itu ada penjaga tiket, tapi kamu nggak akan menemukan tour guide ya. Jadi kalian harus melusuri sendiri-sendiri dan mesti baca-baca lagi. Karena ini nggak tahu ya ini ruangan apa gitu, kita juga nggak ada penjelasannya di sini. Yowis, kita lanjutin. Di sini ada fasilitas toilet, tapi toiletnya itu kayak apa adanya gitu. Dan ini Fort William ini merupakan penjara ya. Dan penjaranya itu ada yang masih aktif tapi di belakang sana. Tapi sebenarnya ini tuh bagian belakang, dan yang penjara masih aktif itu adalah bagian depan. Yang bagian depan sana itu LP ya. LP kelas 2 Ambarawa yang sampai saat ini masih aktif, dan yang udah nggak aktif ya yang bagian sini, yang bagian belakang ini yang termasuk jadi cagar budaya ini ya. Tenang, nanti kita akan ke LP-nya yang masih aktif, tapi adanya di belakang sana. Tenang, kita telusuri satu-satu dulu ya guys. Tadi aku lihat di sana itu ada jemuran, berarti ada yang tinggal di sini. Duh, coba sih nanti kita lihat ya guys. Tapi katanya bapak yang jaga parkir tadi memang ada sih keluarga yang masih tinggal di sini. Coba nanti kita lihat ya. Oh iya Rek, Fort William itu diambil dari nama Raja Belanda Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau yang menjabat pada tahun 1815 sampai 1840. Dan kenapa disebut benteng pendem? Soalnya benteng ini bangunannya dikelilingi gundukan tanah, jadi kesannya koyo kependem ngono lho Rek. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oh ya, benteng ini dibangun pada tahun 1834 dan selesainya itu tahun 1845. Masa-masanya perang Diponegoro lah. Pangeran Diponegoro perang tahun 1827 sampai 1830. Jadi bisa dikatakan ini pembangunannya tuh hampir bersamaan dengan benteng pendem Ngawi ya, benteng Pandenbos.
Benteng ini kan dimulai 1834, kalau Ngawi itu 1839. Untuk Benteng Pandan Bos sudah ada videonya ya di channel aku, kalian bisa lihat. Di sini kita lihat ada bekas engsel pintu, jadi kemungkinan di sini ini ada pagernya ya. Nah, ini ada engselnya juga, jadi atas bawah, kemungkinan di sebelah kiri kanan ini. Nah, itu tadi kita lewat dari sana ya. Coba kita lihat yang sebelahnya. Nah, ini juga ada. Ini adalah engsel pintu zaman Londo, zaman Belanda. Ini kemungkinan ruangan untuk penjaga. Nah, ini kalian bisa lihat. Dan sudah menjadi rahasia umum ya, kalau bangunan Belanda itu pasti temboknya tebal-tebal. Ini pun juga sama, temboknya tebal. Kalian bisa lihat atapnya itu balokan kayu, kayunya pun kayu jati. Di sini ada 2 buah tangga menuju lantai 2, dan tangganya ini terbuat dari kayu jati dan masih utuh. Gendeng kak, gendeng nek menurutku. Kok cek kuate, iki kan ya wis lebih teko 100 tahun ya, 1 abad. Tepatnya 177 tahun loh. Jan awet temenan. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, ini tangganya nggak goyang ya, nggak goyang sama sekali. Jadi ini kayunya kayak kayu solid dan pastinya kayu jati. Kalian bisa lihat, dan presisi ya. Ini adalah foto benteng yang dipotret dari atas, dan tanda panah itu posisi kita sekarang. Nah, ini di lantai 2 ini kita bisa melihat dari keseluruhan bangunan, tapi yang di bagian belakangnya ini ada mezanin atau jembatan penghubung. Kenapa di depanku ini ada kayu yang dipalangkan? Karena kita nggak boleh ke arah sana, karena lantainya sudah runtuh ya, jadi nggak ada lantainya di sana, itu udah jebol gitu. Nah, ini aku berada di tengah jembatan, rasanya koyo obah-obah gitu berdinding, dan aku takut jatuh juga, kayak jembatannya ya wis ndak kuat-kuat amat. Kalian boleh berdiri di tengah jembatan ini, tapi nggak boleh akeh-akeh orang, soalnya kan jembatan ini wis tuwa. Dan ini bagian sini tadi yang kita naik itu, ini bagian yang masih ada penghuninya, ada bapak sama anak, dan kalian lihat lantainya itu sudah melupas gitu. Oke, sekarang kita lanjutin ke arah yang sebaliknya. Kalian bisa lihat itu lorongnya masih panjang, dan di sini dihuni cuma 4 keluarga aja. Kondisi benteng ini cukup memprihatinkan ya. Jadi tadi aku ketemu sama bapak yang penghuni yang ruangan yang di sana tadi yang dekat jembatan. Benteng ini mau dipugar, mau direvitalisasi. Semoga segera terlaksana. Oke, benteng ini tuh digunakan sebagai basis militer ya, dan barak. Jadi konon sih bisa menampung 10.000 orang. Dan masa penjajahan Jepang, benteng ini juga digunakan sebagai kamp tawanan. Pembangunan gedung ini dipimpin oleh Jenderal Van den Bosch yang pada saat itu menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Dan benteng ini mempunyai peran yang sangat penting. Maka pembangunannya dipikirkan secara matang dan terencana dengan banyak fasilitas yang ada di sekitar benteng ini. Contohnya dibangun kampung pekerja, bengkel, barak prajurit, dan juga melibatkan insinyur yang cukup terkenal pada saat itu, yaitu insinyur seni ahli pembangunan benteng atau perbentengan, yakni Kolonel Van der Wijk. Kalian pasti pernah dengar ya Van der Wijk seperti nama sebuah benteng. Nah, benteng Van der Wijk itu diambil dari nama beliau. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu ruangan. Ruangan ini kosong ya. Jadi sebelah deretan yang sebelah sini ini kosong semua. Jadi yang depan jembatan tadi aja yang ada orangnya. Ini kosong.
Tapi aku nggak mau masuk ke dalam. Soalnya lantainya itu sudah ngangkat-ngangkat gitu. Aku takutnya itu jeblok. Takutnya ambruk ngono lho, Rek. Nah, sudah kelihatan kan di sini. Nah, itu plasternya itu udah kayak udah tipis gitu loh. Aku takutnya jeblok ngono loh. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tangganya ini loh. Kalian bisa lihat tangganya itu menceng ngono. Tapi ini sih kuat kok. Apik ya. Bentuknya itu loh estetik banget. Oke, sekarang kita turun, kita lihat ruangan lainnya. Oke, Rek. Aku sudah ada di bawah. Dan di depanku itu ada tangga yang tadi menceng itu. Terus di atas tadi sudah kita explore. Di bawah ini juga banyak barak juga, tapi yang sudah difungsikan menjadi penjara. Tapi ada sebagian yang masih dihuni sampai saat ini ya. Di sana kita lihat ada jembatan yang tadi sudah kita bahas di atas. Oke, sekarang kita lihat di dalam tiap ruangan itu ada apa aja. Tapi sebelumnya, kalian like, share, komen, dan subscribe di channel aku, Indah Story. Dan jangan lupa follow juga di Instagram aku di indah_storyborn. Di depanku ini juga penjara dan di sebelah kananku ini juga sama, yang fungsinya sebenarnya sebagai barak, tapi terus dialihfungsikan menjadi penjara. Tapi yang di bagian kananku ini itu 2 lantai, tapi yang lantai kedua itu sudah jebol ya. Jadi tinggal yang ada di lantai 1. Dan ini penjaranya masih kelihatan ada pintu besi-besinya gini, tapi ini sudah karatan semua. Dan coba kita intip dulu. Nah, dalamnya seperti itu. Aku kayak lihat kayak ada orang merunduk gitu ya, tapi kayak bayangan gitu. Tapi ya itu mungkin halusinasi aku aja, karena kan ruangannya dalam situ gelap. Dan di sana itu juga masih banyak ruangan-ruangan, dan aku nggak akan semua melihat dalamnya ya, karena kemungkinan dalamnya juga sama. Dan ini pintu kecilnya itu banyak yang sudah nggak bisa dibuka, karena mungkin sudah terlalu lama dan mungkin sudah macet gitu loh. Dan kebanyakan susah dibuka. Terus ada yang sudah di belakangnya pintu itu sudah disemen. Oke, ini ada sesuatu yang menarik buat aku, tapi entah ini fungsinya untuk apa. Mungkin ini entah untuk sampah atau apalah, aku nggak tahu ya. Nah, di sini aku menemukan relief jangkar. Nah, relief jangkar ini aku nggak ngerti ya itu maksudnya apa. Jadi kalau kalian tahu relief jangkar itu maksudnya apa, kalian bisa komen di bawah ya. Karena kita kan di sini kan sinau bareng ya, Rek ya. Terus di depanku ini yang lantai 2-nya sudah runtuh karena mungkin sudah dimakan usia. Dan ini bagian ruangan yang masih dihuni. Ini ada yang menghuni ya guys ya. Jadi aku tadi tahu bapaknya itu ada yang masuk ke dalam ruangan itu. Tapi kok wani ya? Ya apa karena mungkin sudah terbiasa ya. Oke, kita lanjutin. Dan kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel aku di Indah Story. Oke, Rek. Nek ngarep iki ono jembatan sing tadi wis tak bahas di lantai 2. Nah, sekarang kita mau menuju ke ruangan selanjutnya. Ikuti terus, ojo nandi-nandi. Oke, kita sudah berada di depan masjid dari benteng pendem ini. Kalian bisa lihat di atas itu ada tulisan masjid tapi ejaan lama. Terus di sebelahnya ada tangga. Tangga ini menuju ke lantai 2, tembusannya yang tadi itu loh. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke masjidnya. Dalamnya ada apa ya? Kalian ikuti terus. Nah, di sebelum masuk ke masjid itu di sebelah kiriku itu seperti ada bangunan.
itu ketoke dapur ya, cuma kok gelap. Coba bentar. Nah, kalau lihat bentuk sih, ini agak tak terangin. Lihat bentuk ini kayak dapur ya. Mungkin dapur dari barak ini. Ini aku ndak masuk, aku takut soalnya pas di sini ini aku sendirian dan ini gelap. Aku takutnya ada ODGJ ya guys. Ya wis, pokoknya tadi aku sudah ngasih tahu kalian dalamnya kayak gitu. Nah, di depanku itu ini atapnya ya. Tak kasih tahu ini atapnya sudah kayak lumutan gitu. Nah, di depanku ini ada kucing itu putih banget ulu nih, nggak tahu mungkin itu penunggu di sini ya. Terus, nah ini bangunan yang di atas dapur. Nah ini depanku ada tangga. Nah masjidnya itu ada di depan itu. Kucing ini loh rek aneh gitu loh, ngeliat aku ndak wani nyedek soalnya aku dewe ya takut kucing. Iki tak wani-wani no. Nah ini ada tangga yang menuju lantai 2 tembusannya ya rek ya. Dan ini ada sepeda motor, kemungkinan ini di dalam ruangan ini ada orangnya. Nah ini depan ini masjid dan ini di sana ada tertulis angka tahun juga. Di sini tertulis angka tahun 1834 sampai 1843. Ya itu dibangunnya bagian ini ya, soalnya kan ini bangunnya tidak bareng gitu loh, jadi bagian per bagian akhirnya ya bentuk seperti benteng ini. Di sebelahnya masjid ada ruangan, kita lihat dulu, ini ada keranda mayat guys. Ya wes ayo kita keluar aja. Oke rek, aku sudah di luar dari masjid tadi, soalnya yo kok ngeri gitu loh. Nah ruangan ini adalah tembusan dari yang dapur tadi. Ini kayaknya ya, ini menurutku sih ini kayak ruang makan gitu, jadi gandeng sama dapur. Tapi ini menurutku ya, pastinya aku nggak tahu soalnya di sini tuh nggak ada keterangannya sama sekali, nggak ada penjelasannya dan nggak ada deskripsi. Oke, ini aku ambil dari beberapa literatur benteng pendem pada zaman dulu ya. Nah ini benteng pendem pada saat masih bagus. Ini barak-baraknya kelihatan bagus dan ini mungkin waktu berlatih. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke penjara yang masih aktif, itu ada di depan sana. Ngerti ya rek, benteng iki luas, gede. Nek dileboni siji-siji ruangane sedina gak mari. Nanti iki hawane panas kentang-kentang, ndok diceplok mungkin mateng di kene. Tapi gak apa-apa lah, gosong-gosong lah demi kalian. Ben kalian tahu benteng pendem itu dalamnya kaya apa. Nah, ini kita sudah ada di depan penjara yang masih aktif. Kalian ojo lali lo like, share, komen, dan subscribe. Besok bener-bener gratis. Ayo, undang. Yaudah, kita lanjut. Dan di sini ada kantor-kantor zaman Belanda yang sampai sekarang masih digunakan. Kalian bisa lihat Omah Loji. Nah, ini. Wapi dan masih dipelihara ya. Bagus. Ini gedung Pamdam 4 yang dibangun tahun 1838 sampai 1845. Kondisi di sini itu sepi ya rek yo. Mungkin dina minggu iku paling yo. Jadi ini butuh kasih fotografi. Nah, di sini banyak rumah-rumah loji ya. Ini mungkin juga dipakai untuk kantor. Di atas bangunannya itu ada angka tahun sama kayak yang tadi ya guys. Ini samping gedung dan ini yang ada di depanku ini adalah gedung serbaguna, tapi masih di dalam lingkungan ini ya, penjara yang masih digunakan. Depan itu ada pintu penjara dan ada kayak mercusuar gitu, kayak menara pantau gitu loh. Dan kalian bisa lihat catnya ini mencolok banget, jadi orang lihat itu langsung set gitu loh. Nah apik ya, dan ini adalah foto zaman dulu bangunannya, jadi masih sama.
Nah, ini kayak apa ya, tempat mantau gitu loh, tempat untuk memantau tahanan. Sepertinya sih gitu. Nah, di sana ada pintu gerbang masuk ke penjara yang masih aktif. Ini pintunya. Dan di sini ada lonceng kuno zaman Belanda. Lonceng ini dibuat tahun 1848 oleh eh, sebuah pabrik di Amsterdam. Jadi di sini tertulis Paul van Vlissingen itu adalah pendiri dari pabrik mesin uap dan industri gula yang ada di Amsterdam. Jadi ini tuh dipesan langsung dari Amsterdam. Jadi perusahaannya itu bernama Koninklijke Nederlanden Fabriek van Wektuingen en Spoorweg Materiaal atau Wekpoor. Jadi itu pabrik didirikan oleh Paul van Vlissingen dan Abraham Dudok van Hal. Dan lonceng ini seperti lonceng yang ada di Polrestabes Surabaya ya guys. Sama, di loncengnya juga terdapat nama Paul van Vlissingen and Abraham Dudok van Hal. Kalau yang lonceng ini kan dibikin tahun 1848, tapi yang di Polrestabes Surabaya itu tahun 1843. Tapi rasa ya, lonceng yang di Polrestabes Surabaya itu sekarang udah ditaruh di Museum Surabaya. Jadi loncengnya lebih duluan yang di Polrestabes Surabaya. Oke rek, terima kasih kalian sudah menonton video aku. Sepurone sing akeh, blusukan dino iki cukup sakmene. Ojo lali like, share, komen, dan subscribe. Sing awas, sing selamat.